Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Sebelum itu, perkenalkan, saya Melsa Yuwanda dengan NIM D1C1222028 kelas R002. Soal yang pertama yaitu buat gambar penampang melintang buah atau berondolan kelapa sawit beserta keterangannya. Jawabannya yaitu di sini bisa kita lihat yang dekat ini disebut dengan namanya abscission layer. Yang dimana itu adalah lapisan jaringan yang terbentuk di antara buah atau berondolan dan tandan buah kelapa sawit. Lapisan ini memiliki peran penting dalam proses pemisahan atau gugur alami buah dari tandannya. Lalu ada yang ini, itu exocrab. Yang exocrab layer atau peel adalah lapisan kulit terluar dari buah kelapa sawit. Lapisan ini melindungi bagian dalam buah dari kerusakan fisik, serangan hama, dan kondisi lingkungan. Di sini ada mesocrab yang di tengah dagingnya. Lalu di sini ada sel yang coklat ini. Lalu ada testa yang perbatasan dari tepi ini. Lalu di sini ada endosperm atau kernel yang putih ini ya, yang ini. Dan sel testa dan endosperm atau kernel itu biasanya disebut dengan endocrab layer atau nut. Selanjutnya itu. Nah, ini untuk penjelasannya. Mesocrab layer atau pit adalah lapisan tebal yang terletak di bawah exocrab atau kulit luar dan di atas endocrab cangkang. Lapisan ini merupakan bagian utama dari buah kelapa sawit dan memiliki peran penting dalam menghasilkan minyak sawit mentah. Lalu yang keempat yaitu sel adalah lapisan keras yang berada di antara mesocrab, lapisan berserat, dan kernel atau inti biji. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bagi kernel yang mengandung minyak inti sawit PKO atau palm kernel oil. Lalu testa adalah lapisan tipis yang mengelilingi kernel atau inti biji di dalam sel cangkang. Testa merupakan bagian dari struktur biji dan memiliki peran penting dalam melindungi kernel yang merupakan sumber minyak inti sawit PKO palm kernel oil. Lalu ada endosperm atau kernel adalah bagian inti dari biji yang berada di dalam cangkang keras atau sel biji yang merupakan endosperma dengan kandungan minyak inti atau palm kernel oil atau PKO, singkatannya PKO. Bisa kita lihat dari sini sel testa dan endosperm kernel itu kan biasanya disebut dengan endocrab layer nut atau nut, yang dimana artinya itu adalah lapisan keras yang membungkus inti biji atau kernel. Endosperm itu merupakan bagian penting dari struktur buah kelapa sawit, terletaknya di bawah mesocrab seperti yang terlihat tadi. Itu mesocrab itu lapisan yang berserat dan di atas kernel. Di dalam bahasa sehari-hari, nut sering digunakan untuk menggambarkan keseluruhan struktur ini, yaitu kernel yang dilapisi oleh cangkang keras, disebut tadi kan yang endosperm. Lalu yang pertanyaan kedua,
Buat pohon industri dari buah kelapa sawit dengan bagian-bagiannya. Di sini bisa kita lihat jawabannya. Itu buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit itu bagiannya ada abscission layer. Itu pemanfaatannya bisa sebagai bioactive compound, penguat pertumbuhan tanaman. Lalu ada exocrine layer atau peel. Ini pemanfaatannya bisa dijadikan pupuk kompos, bahan bakar biomasa. Lalu ada mesocarp layer atau pit. Itu pemanfaatannya bisa dibuat dalam produk pangan, kosmetik, dan bahan bakar biodiesel. Lalu ada sel. Itu pemanfaatannya bisa digunakan untuk biomasa untuk produksi karbon aktif dan bahan bakar padat. Abu sisa bahan bakar tadi itu bisa dijadikan pupuk. Lalu ada testa. Testa pemanfaatannya bisa dijadikan kosmetik, farmasi, dan produk lainnya. Lalu ada endosperm atau kernel, itu bisa dijadikan produk pangan, farmasi, dan bahan bakar biodiesel. Next, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa parameter mutu minyak kelapa sawit crude palm oil? Di sini jawabannya yaitu parameter mutu diperlukan untuk menentukan kualitas minyak kelapa sawit atau CPO dan penerimaan pasar yang sesuai standar nasional Indonesia atau singkatannya yaitu SNI. Parameter ini juga dapat menunjukkan stabilitas kemurnian dan kemudahan pemrosesan minyak. Adapun parameter mutu untuk CPO yaitu yang pertama ada kadar asam lemak bebas atau singkatannya ALB. Asam lemak bebas adalah asam yang dibebaskan pada hidrolisa dari lemak. Kadar asam lemak bebas yang tinggi ini akan menyebabkan turunnya mutu CPO, misalnya menyebabkan ketengikan pada minyak, membuat rasa tidak enak, terjadi perubahan warna, dan juga rendaman minyak menjadi turun. Lalu yang kedua itu ada kadar air. Kadar air adalah banyaknya kandungan air yang terdapat di dalam sampel. Tentunya kadar air ini termasuk uji yang penting ya, karena kadar air dapat mempengaruhi mutu CPO. Semakin tinggi kadar air, maka semakin rendah mutu CPO. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan hidrolisis yang akan merubah minyak menjadi asam lemak bebas sehingga dapat menyebabkan ketengikan. Lalu yang ketiga yaitu kadar zat pengotor. Kadar zat pengotor dan zat terlarut adalah keseluruhan bahan-bahan asing yang tidak larut dalam minyak. Pengotor yang tidak terlarut dinyatakan sebagai persen zat pengotor terhadap minyak atau lemak. Nah, jika kadar zat pengotor ini tinggi, itu dapat menurunkan kualitas CPO. Lalu ada analisa nilai Dobby. Nilai Dobby merupakan indeks daya pemucatan CPO yang berguna pada proses rafinasi untuk menentukan jumlah blanching air yang digunakan untuk proses pengolahannya. Selain itu, Dobby juga dapat menjadi salah satu parameter untuk mengukur tingkat kerusakan minyak yang disebabkan oleh oksidasi. Rendahnya nilai Dobby mengindikasikan naiknya kandungan produk oksidasi sekunder. Lalu next, untuk pertanyaan yang keempat, untuk menghasilkan minyak kelapa sawit crude palm oil yang bermutu baik,
Jelaskan hal yang perlu diperhatikan pada proses panen dan pasca panen sawit sampai sebelum dilakukan pengolahan kelapa sawit. Ini jawabannya. Untuk proses panen, yaitu kita harus melihat kematangan buah berdasarkan tandan buah segar atau TBS, yaitu hanya buah yang matang sempurna yang dipanen. Buah matang ditandai dengan adanya brondolan atau buah yang lepas dari tandan sekitar 5-10 butir. Lalu yang kedua itu teknik pemanenan. Sebaiknya gunakan alat panen seperti dodos yang sesuai dengan tinggi tanaman. Lalu pada saat pemotongan tandan itu usahakan tidak merusak buah sawit itu, dan brondolan yang terjatuh segera dikumpulkan untuk menghindari kontaminan atau pembusukan. Lalu yang ketiga itu frekuensi panen, dimana baiknya untuk membuat jadwal panen rutin setiap 7-10 hari untuk menghindari buah sawit yang terlalu matang. Lalu ini ada proses pasca panen. Itu hal yang pertama untuk diperhatikan, yaitu pengumpulan buah. TBS harus ditempatkan di tempat yang bersih dan tidak langsung terkena tanah untuk menghindari kontaminasi. TBS harus segera diangkut ke pabrik setelah panen dengan waktu maksimal 24 jam sebelum pengolahan untuk menjaga kualitas minyak. Lalu yang kedua, penyortiran buah. Di sini pisahkan buah yang mentah, busuk, atau rusak karena dapat meningkatkan kadar FFA dan menurunkan rendaman minyak. Lalu yang ketiga, kebersihan. Nah, ini sebaiknya dipastikan kembali alat dan kendaraan pengangkut dalam kondisi bersih ya, untuk mencegah kontaminan selama transportasi. Lalu next, untuk pertanyaan kelima, yaitu jelaskan setiap tahapan pengolahan minyak kelapa sawit, crude palm oil, atau dengan proses dan tujuannya, dan dilengkapi dengan diagram alir. Di sini jawabannya ya. Diagram alir yaitu TBS, dari TBS tandan buah segar, lalu tahap sterilizer, lalu tahap tracer, lalu tahap kempa, lalu tahap pemurnian dan penyimpanan. Untuk penjelasannya, itu dari stasiun penerimaan buah, yaitu proses dimulai dengan penimbangan buah. Kemudian TBS dibawa truk pengangkut untuk dipindahkan ke loading ram. Pada loading ram ini dilakukan sortasi buah yang dibutuhkan untuk produksi. Lalu ada stasiun pemasakan atau sterilizer, yaitu TBS dari loading ram dimasukkan ke dalam lori-lori, kemudian lori-lori ditarik masuk ke dalam sterilizer untuk proses pemasakan yang berlangsung selama 90 menit dengan bantuan saturated steam yang berasal dari boiler yang bertekanan kurang lebih 3 kg per cm kubik dan temperatur 132,88 derajat Celcius. Lanjut, terus yang tahap ketiga yaitu stasiun penebahan atau tracer, yaitu pemisahan buah sawit dengan tandannya terjadi pada tracer ini ya, dimana TBS akan terbanting karena putaran pada alat ini, sehingga buah yang menempel pada tandan akan terlepas dan jatuh ke bottom conveyor. Lalu yang keempat itu stasiun kempa. Pada stasiun ini terdiri dari 2 alat proses, yaitu digester dan scrape press. Pada digester dilengkapi dengan pisau pengadu yang berfungsi sebagai pelumat buah sawit. Kemudian, lumatan buah yang berupa serat dan biji masuk ke dalam scrape press untuk diperas.
Lalu yang kelima, stasiun pemurnian. Pada stasiun ini terdiri dari beberapa alat yang digunakan, yaitu seperti vibrating screen, sand trap, cylindrical settling tank, oil purifier, and vacuum dryer. Dengan tujuan masing-masing alat yaitu menyaring serat dan kotoran untuk vibrating screen, penangkap pasir pada tangkas sand trap, cylindrical settling tank untuk pengendapan sisa-sisa kotoran dan serat, pemurnian yang terjadi pada oil purifier, dan vacuum dryer untuk mengurangi kadar air. Lalu ada tahap penyimpanan, yaitu penyimpanan minyak dilakukan pada suhu sekitar 60 derajat Celcius untuk menjaga mutunya ya, kualitas. Lalu next, untuk pertanyaan terakhir, itu jelaskan perbedaan antara crude palm oil dan palm kernel oil. Jawabannya, untuk CPO, yaitu crude palm oil, merupakan minyak yang dihasilkan dari daging buah mesocrab, kelapa sawit, umumnya dari spesies Elais guinensis, dan belum mengalami pemurnian, yang mengandung trigliserida, asam lemak bebas air, fosfatida, aldehid, dan karoten. Sedangkan PKO itu kepanjangannya palm kernel oil, adalah minyak inti sawit yang mengandung komponen-komponen seperti asam lemak itu seperti asam kaprilat, asam kaproat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, asam oleat, serta asam linoleat, dan kotoran dan air yang dapat mempengaruhi mutu minyak. Cukup sekian penjelasan terkait ujian untuk mata kuliah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.